Halo, Gasris. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai chapter 1 yang bertemakan Overview Electronic Commerce. Sebelumnya kami terdiri dari 39 anggota, termasuk saya sendiri sebagai moderator Hanina Amar Faris. Baiklah, langsung masuk ke materi pertama, yaitu Define Electronic Commerce and Describe its various categories yang akan dijelaskan oleh Hidayatullah. baiklah terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. E-commerce merupakan kumpulan teknologi aplikasi dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce atau perdagangan elektronik juga memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang dan jasa, baik antara dua buah institusi dan konsumen langsung melewati kendala ruang dan waktu. Menurut para pakar, McLeod, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pengertian dari e-commerce adalah menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk mengenalkan, menawarkan, membeli, dan menjual produk. Menurut Loudon, e-commerce merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dan perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, pada poin kedua akan menjelaskan tentang content and framework of e-commerce. Kepada saudara Ivan. Baiklah, yang kedua adalah untuk isi kerangka kerangka EC, yaitu pertama adalah komputasi jaringan dan infrastruktur EC adalah mencoba menuju sebagai lingkungan komputasi standar untuk aplikasi bisnis rumah. Komputasi menghubungkan banyak komputer lainnya, perangkat elektronik yang terletak di beberapa lokasi yang berbeda. Setelah itu memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang disimpan untuk di berbagai tempat yang berbagai lokasi fisik untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah framework EC atau internet. Yang pertama itu adalah internet, jaringan internal perusahaan atau pemerintah yang menggunakan alat internet seperti browser web atau internet protokol. Dan juga ada externet, jaringan yang menggunakan internet untuk menghubungkan beberapa internet. Yang ketiga adalah kerangka EC untuk mendukung 5 pembuatan kebijakan area pendukung. Yang pertama adalah orang, kedua kebijakan publik, kedua pemasaran dan iklan, ketiga layanan dan dukungan, dan yang kelima ada kemitraan bisnis. Yang terakhir adalah karakteristik e-commerce. Yang pertama adalah terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua adanya pertukaran barang dan jasa dan informasi. Yang ketiga adalah internet merupakan medium utama dalam proses mekanisme perdagangan tersebut. Terima kasih. Baiklah, kemudian ke poin ketiga yaitu the major types of e-commerce transaction yang akan dijelaskan oleh saudari Lala.
Oke, dapat terlihat ada 9 jenis gitu. Yang pertama adalah business to business, yang dimana penjualan produk atau jasa diberikan oleh satu bisnis dan diberikan untuk bisnis yang lainnya. Dan yang kedua adalah business to customer, di mana itu bisnis menjual produk atau jasa langsung kepada customers. Yang ketiga adalah business to customer, yaitu di mana perusahaan menggunakan perusahaan perantara untuk memberikan jasa yang bertujuan diberikan kepada konsumen. Terus yang berikutnya adalah customer to business, di mana customer menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Yang selanjutnya adalah intra business e-commerce, yaitu menggunakan jaringan intrabisnis yang memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan kepada karyawan mereka. Dan yang berikutnya adalah customer ke customer, adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada konsumen lain untuk melalui perantara dari e-commerce yang ada. Dan yang selanjutnya adalah perdagangan kolaboratif, yaitu optimalisasi saluran pasokan dan distribusi untuk memanfaatkan ekonomi global dengan menggunakan teknologi baru secara efisien. Dan yang terakhir adalah e-government, yaitu adalah suatu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Bisa dikatakan adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, poin keempat, the driver of e-commerce akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Nabila dan Wanda. Selanjutnya yaitu drivers dari e-commerce. Terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sentrisitas pelanggan. E-commerce dipicu oleh sentrisitas pelanggan. Sentrisitas pelanggan adalah sebuah konsep penjualan dan pemasaran yang menempatkan pelanggan dan bukan produk di pusat minat. Sentrisitas pelanggan mendefinisikan rantai nilai sebagai permulaan dari pelanggan. Harapan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan membentuk titik awal kampanye pemasaran. Dengan kata lain, sebuah perusahaan harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu mobile. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, semua kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan ketukan pada mobile smartphone. Karena semua orang sudah sangat bergantung pada smartphone mereka, maka dengan pengaplikasian e-commerce pada smartphone akan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Yang ketiga, transparansi radikal. Pelanggan dapat menemukan informasi yang mereka inginkan tentang produk dan layanan kita maupun pesaing setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data. Jika mengumpulkan semua data dan tidak menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik, tentu menyia-nyiakan salah satu sumber daya paling berharga yang dimiliki oleh pemasar dan profesional bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, menggunakan data untuk mengaktifkan otomatisasi proses bisnis. Dalam hal ini, sistem melakukan pengelolaan pada data untuk membuat keputusan yang dapat diotomatisasi sehingga dapat mempermudah proses bisnis yang terjadi. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, pada poin 5 akan menjelaskan tentang the benefit of e-commerce to individual, organization, and society yang dijelaskan oleh Saudara Julio. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi ya mengenai e-commerce. Lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat e-commerce bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Mungkin saya mulai dari manfaat e-commerce bagi organisasi. Yang pertama itu manfaatnya adalah organisasi dapat memperluas pasar mereka ke skala nasional maupun internasional dengan modal yang bisa dibilang minimum. Terus organisasi mudah mendapatkan lebih banyak pelanggan, pemasok, dan partner bisnis yang berhubungan di seluruh dunia. Terus organisasi dapat menerapkan tipe manajemen supply atau pull seperti proses bisnis dimulai ketika permintaan datang dari pelanggan dan menggunakan cara manufaktur atau bisa dibilang manufaktur just in time sehingga mengurangi biaya pengeluaran. Selanjutnya membantu menyederhanakan proses bisnis dan membuat proses bisnis menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya manfaat e-commerce bagi pelanggan. E-commerce tersedia 24 jam atau bisa dibilang non-stop dan pelanggan dapat menanyakan produk atau layanan dan tempat pemesanan kapanpun dan dimanapun.
Lalu aplikasi e-commerce memberikan pengguna lebih banyak pilihan produk, kesempatan membandingkan kualitas dan harga produk, dan menyediakan proses pengantaran produk yang lebih cepat. Selanjutnya, pelanggan dapat memberikan ulasan produk di aplikasi dan bisa melihat apa yang pelanggan lain beli, serta ulasan mengenai produk dari pelanggan lain sebelum memutuskan untuk membeli. Pelanggan biasanya mendapatkan keuntungan yang berupa diskon atau hasil dari persaingan sengit antar organisasi yang diakibatkan oleh e-commerce. Terakhir, manfaat e-commerce untuk masyarakat yaitu mengurangi kemacetan di jalan dan polusi karena customer tidak perlu keluar untuk belanja. Lalu e-commerce dapat mengurangi harga produk sehingga harga produk dapat terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, e-commerce juga memungkinkan daerah pedesaan dapat mengakses layanan atau produk yang belum ada di tempat mereka. Dan e-commerce membantu pemerintah dalam memberikan layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial dengan biaya lebih rendah dengan cara yang bisa dibilang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai manfaat e-commerce bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, pada poin ke-6 akan menjelaskan tentang social computing yang akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai social computing. Social computing atau komputasi sosial adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan persimpangan perilaku sosial dan sistem komputasi. Dapat juga diartikan dengan sistem yang terkomputerisasi yang memungkinkan komunikasi dan kolaborasi terjadi di berbagai aspek. Social computing mengacu pada sistem yang mendukung pengumpulan, representasi, pemrosesan, penggunaan, dan penyebaran informasi yang didistribusikan di seluruh kolektivitas sosial seperti tim, komunitas, organisasi, dan pasar. Selain itu, informasi tersebut tidak anonim tetapi sangat tepat karena terkait dengan orang yang pada saat gilirannya terkait dengan orang lain. Jadi pada intinya, social computing merupakan penggunaan perangkat komputasi untuk memfasilitasi atau menambah interaksi sosial penggunanya atau untuk mengevaluasi interaksi tersebut dalam upaya mendapatkan informasi baru. Beberapa contoh fitur yang ditawarkan dalam social computing ialah seperti blog, wiki, game online, media sosial atau jejaring sosial, online dating, social commerce, dan lain-lain yang sering disebut dengan perangkat lunak sosial menggambarkan ide dari komputasi sosial. Selanjutnya, Web 2.0 adalah nama yang digunakan untuk menyebutkan generasi kedua dari World Wide Web atau WWW. Web 2.0 sudah menggunakan fitur yang lebih interaktif dan dinamis, berbeda dengan versi sebelumnya yang masih statis. Kelebihan dari Web 2.0 ini adalah kemampuannya untuk mengajak orang berkolaborasi satu dengan yang lain. Dengan menggunakan Web 2.0 ini, percakapan bisa dilakukan dua arah antara pemilik website dan pengunjung website. Kelebihan dari adanya Web 2.0 adalah pengguna tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam bidang pemrograman website. Selanjutnya, media sosial. Media sosial melibatkan konteks teks, gambar, audio, dan video online yang dibuat oleh pengguna yang dikirimkan melalui platform dan alat Web 2.0. Media digunakan terutama untuk interaksi dan percakapan sosial seperti untuk berbagai pendapat, pengalaman, wawasan, dan persepsi, serta untuk berkolaborasi secara online. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk sosialisasi. Kuncinya adalah pengguna memproduksi, mengontrol, dan mengolah konten. Bedanya dengan Web 2.0 adalah media sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang menggunakan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna yang menghubungkan orang dalam dunia maya. Selanjutnya, social network dan social network service. Yang pertama itu social network atau jejaring sosial. Social network atau jejaring sosial mengalami perkembangan pesat saat ini. Social network adalah sebuah situs yang memungkinkan kita untuk berhubungan teman atau saudara untuk berbagi foto, video, atau informasi lainnya tergantung dari sifat sosial media tersebut. Bisa harus menjadi teman dahulu atau yang sifatnya open, bisa dibuka siapa saja. Selanjutnya yang kedua, social networking service atau layanan jejaring sosial. SNS adalah kependekan dari social networking service yang dalam bahasa Indonesia berarti layanan jejaring sosial. Ada banyak situs web yang termasuk dalam golongan ini dan mereka umumnya kita kenal dengan sebutan sosial media. Pada situs SNS, para pengguna akan membuat profil yang berisi informasi pribadi maupun foto mereka sendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, social networking. Social networking didefinisikan sebagai pengelompokan individu bersama dengan kelompok tertentu, sering seperti komunitas kecil atau lingkungan. Meskipun jejaring sosial dimungkinkan secara langsung, tetapi di sekolah-sekolah atau di tempat kerja ini paling populer secara online. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, pada poin ke-7 akan menjelaskan tentang social commerce and social software yang akan dijelaskan oleh Saudara Levi. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pembahasan yang berjudul dari perdagangan sosial ke dunia virtual.
Pada pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah social commerce, yang kedua dunia virtual, dan yang ketiga social software. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan social commerce atau perdagangan sosial. Perdagangan sosial adalah istilah yang digunakan untuk pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai sarana promosi, menjual, dan membeli langsung di aplikasi media sosial tersebut. Media sosial sesuai namanya sejatinya menjadi ruang banyak orang untuk bersosialisasi di dunia maya. Tetapi fungsinya kini sudah kian melebar. Masyarakat tidak hanya sekedar menyapa, berdiskusi, atau saling silang pendapat di media sosial. Banyak di antaranya yang memanfaatkan media ini sebagai tempat berjualan, tempat mempromosikan dagangan atau jasanya. Anda mungkin juga pernah memanfaatkannya, entah menjadi pelaku usaha atau konsumen. Perilaku itu kemudian disempurnakan perusahaan media sosial dengan menyediakan fitur atau platform khusus bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan jual beli lewat media sosial. Salah satu contoh yang paling terbaru ialah Instagram Shop. Fitur Instagram Shop menjadi tempat pelaku bisnis untuk membuat etalase digital di Instagram mereka. Dengan perdagangan sosial, pengguna tidak cuma merasakan pengalaman bersosialisasi di dunia maya, tetapi sekaligus mencari produk yang diinginkan, mencari toko terbaik, berbagi, dan berdiskusi tentang produk yang diminat kepada teman, memilih dan membeli produk, hingga melakukan transaksi langsung lewat aplikasi media sosial. Hal ini membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih interaktif, serta pelaku usaha dan konsumen tidak perlu keluar aplikasi tersebut. Sehingga secara tidak langsung, dengan hadirnya perdagangan sosial, ini merupakan awal terciptanya dunia virtual bagi banyak orang. Inilah yang dimaksud dari judul pembahasan ini, dari perdagangan sosial ke dunia virtual. Social software yang digunakan pada social commerce atau perdagangan sosial ini selain Instagram yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada juga Facebook Shop atau Facebook Shop dan WhatsApp, serta Web 2.0 juga menjadi social software pada social commerce. Terima kasih, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada poin ke-8 akan menjelaskan tentang the elements of the digital world yang akan dijelaskan oleh Saudari Jihan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ialah memahami elemen-elemen dunia digital. Jadi terdapat 8 elemen yang harus kita pahami. Yang pertama ada content marketing, merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis untuk membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Yang kedua ada customer value journey, di mana perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan brand Anda, mulai dari saat konsumen pertama kali mengenal brand Anda, melihat-lihat produk yang dijual, melakukan pembelian, hingga apa yang ia lakukan setelah transaksi selesai. Yang ketiga ada digital advertising. Ini adalah sesuatu yang kita semua kenal atau disebut iklan berbayar. Dari iklan spanduk di situs web hingga iklan video di YouTube. Yang keempat ada social media marketing. Going sosial bukan hanya tentang aktif di Facebook, Twitter, atau Instagram. Ini tentang hadir di tempat berkumpul audiens Anda, sehingga dapat terlibat dengan mereka, membangun hubungan, dan membuat penawaran yang akan disukai pengikut Anda. Yang kelima itu ada email marketing. Email marketing jauh dari kata punah ataupun ditinggalkan di era digital saat ini. Faktanya, email memiliki salah satu kegiatan pemasaran return of investment tertinggi. Yang keenam itu ada search marketing. Ini adalah strategi jangka panjang. Jadi CEO dapat membantu Anda mendapatkan traffic organik gratis dan meningkatkan kepercayaan pengunjung Anda sambil mendukung pemasaran digital Anda yang lain juga. Yang ketujuh ada website analytics. Ini adalah alat yang ampuh untuk membantu Anda mengetahui apa yang berfungsi, apa yang tidak, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir ada conversion rate optimization. Proses ini merupakan salah satu langkah yang penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis online. Proses SERO sendiri mencakup pengujian data secara kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan beberapa conversion rate optimization tools. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada poin ke-9 akan menjelaskan tentang e-commerce bisnis model yang akan dijelaskan oleh Saudari Juwinda dan Anissa Yasmin. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model bisnis e-commerce. Yang pertama itu, apa itu model bisnis? Model bisnis adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya itu ada struktur dan sifat model bisnis yang meliputi revenue model atau model pendapatan yang terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama dropshipping adalah model e-commerce yang paling sederhana. Model ini memberikan kebebasan untuk membuka toko tanpa memiliki barang di gudang, karena urusan inventaris diurus oleh supplier. Yang kedua itu
wholesaling dan warehouse, perdagangan grosir dan pergudangan dalam bisnis e-commerce membutuhkan banyak investasi sejak awal. Yang ketiga itu private label dan white label, merupakan dua istilah yang paling sering disalahgunakan dan membingungkan dalam dunia e-commerce. Keduanya mengacu pada produk-produk yang di-rebranding oleh retailer, namun ada perbedaan tipis di antara keduanya. Yang keempat itu subscription e-commerce. Berbeda dengan model bisnis lainnya, model bisnis ini menawarkan konsumen dengan opsi untuk berlangganan produk atau layanan secara teratur. Keuntungannya adalah penghematan dan kenyamanan. Selanjutnya itu adalah value proposition, merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan jika ingin produk atau layanannya dipilih oleh pelanggan. Sederhananya dengan penjelasan mengenai mengapa pelanggan harus memilih menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Selanjutnya ada fungsi model bisnis. Yang pertama yaitu membantu untuk lebih memahami mekanisme utama bisnis yang ada, lalu bertindak sebagai dasar untuk memperbaiki struktur dan operasi bisnis saat ini. Kemudian berguna untuk menunjukkan struktur bisnis yang inovatif. Yang keempat, bereksperimen dengan konsep bisnis baru atau menyalin atau mempelajari konsep yang digunakan oleh perusahaan yang bersaing. Lalu yang terakhir yaitu membantu untuk mengidentifikasi peluang outsourcing. Selanjutnya adalah klasifikasi model bisnis di e-commerce. Terdapat 7 model bisnis, ada 4 model bisnis yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah model bisnis e-commerce B2B atau business to business, yang berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya, di mana bisnis ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, membutuhkan biaya yang lebih besar karena transaksi yang dilakukan juga besar pula. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan juga tak kalah besar, namun dengan resiko yang lebih besar pula. Lalu ada model bisnis e-commerce B2C atau bisnis to consumer yang terjadi antara penjual dengan pembeli atau konsumer akhir. Model bisnis ini mampu berkembang dengan cepat dibandingkan toko retail biasa. Selain itu, B2C juga memberikan informasi yang lebih luas, harga murah, dan pengiriman yang cepat. Yang ketiga yaitu model bisnis e-commerce C2C atau consumer to consumer. Bisnis ini umum terjadi di kalangan masyarakat karena dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C dibagi menjadi dua, yaitu model marketplace dan classified. Pada marketplace, ini penyedia barang pada sebuah platform dilakukan oleh konsumen. Sedangkan model classified lebih memberi kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan langsung. Yang keempat, model bisnis e-commerce C2B atau consumer to business, yang merupakan kebalikan dari B2C, yaitu transaksi penjualan dan pembelian dapat dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Selain itu, mereka yang berstatus sebagai freelance termasuk dalam kategori bisnis C2B ini. Lalu yang kelima yaitu adalah e-commerce administrasi publik pemerintah, yang terbagi dua, yaitu adalah B2G dan C2G. B2G yaitu business to government atau juga disebut B2A atau business to administration, adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Lalu C2G atau consumer to government atau juga disebut sebagai C2A atau consumer to administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publiknya. Yang terakhir yaitu adalah O2O atau model bisnis online to offline, di mana merupakan terobosan baru pada bidang e-commerce ini. Bisnis model ini memiliki tujuan untuk menarik pelanggan melalui website online agar mau melakukan pembelian di toko fisik. Pada dasarnya, konsep ini adalah mampu untuk menghubungkan saluran online dan offline agar keduanya saling memberikan keuntungan. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baiklah, pada poin ke-10 akan menjelaskan tentang the measure of limitation of e-commerce yang akan dijelaskan oleh saudari Anindya dan Amanda.
Baiklah, materi selanjutnya adalah keterbatasan e-commerce. Menurut Turban, keterbatasan e-commerce terdiri dari dua jenis, yaitu keterbatasan teknologi dan terdapat keterbatasan lain yang dikategorikan sebagai keterbatasan lain-lain. Yang pertama, yang akan dibahas adalah keterbatasan teknologi yang memiliki poin-poin tersendiri. Di antaranya, yang pertama, tidak ada standar yang bisa diterima dalam hal kualitas dan keamanan. Yang kedua, bandwidth atau infrastruktur telekomunikasi yang tidak cukup. Yang ketiga, tools pengembangan software masih dalam tahap pengembangan. Yang keempat, cukup sulit untuk mengintegrasikan internet dan perangkat lunak e-commerce dengan aplikasi dan basis data yang sudah ada. Yang kelima, penjual membutuhkan web server khusus. Dan yang terakhir, akses internet yang ada masih mahal dan tidak nyaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbatasan teknologi. Yang pertama adalah masalah keamanan privasi membuat pelanggan ragu untuk membeli. Yang kedua, tingkat kepercayaan pelanggan masih kurang terhadap e-commerce. Yang ketiga, beberapa pelanggan membutuhkan untuk merasakan dan menyentuh produknya saat membeli. Yang keempat, banyak orang yang tidak percaya pada transaksi yang tidak menggunakan kertas dan tidak bertatap muka. Yang kelima, meningkatnya penipuan online. Yang keenam, masalah pengiriman, seperti masih ditakutkan barang di jalan dan kerusakan barang di jalan. Yang ketujuh, lack of awareness masyarakat terhadap sistem e-commerce yang kurang baik. Lalu lanjut ke keterbatasan lain-lain. Yang pertama itu adalah ketidaksiapan institusi finansial. Yang kedua adalah tidak adanya insentif dari pemerintah. Dan ketiga, masih kurangnya entrepreneur di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari keterbatasan utama e-commerce. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari materi dari chapter 1 mengenai overview of electronic commerce. Apabila ada salah kata atau pengucapan pelafalan yang salah, kami mohon maaf. Mungkin saya berikan sedikit kesimpulan, yaitu dari bab e-commerce ini ialah e-commerce atau perdagangan elektronik ialah penyebaran, pembelian, atau penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik yang segalanya hampir terhimpun ke dalam sistem, yaitu internet. Jadi apabila kita ingin mensukseskan atau meningkatkan finansial kita, maka beralihlah ke internet. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya sebagai moderator. Dan mungkin saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah guys. Sudah. Nah, yang IPAN tadi tuh panjangnya nih. Iya, uji berapa menit? Ben live.